Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Virginia Trinitasiwi. Saya merupakan mahasiswa aktif Institut Agama Kristen Negeri Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, dan saya berasal dari kota Tomohon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Nertovan Rame, sarjana olahraga magister pendidikan. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Ini adalah konsep yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Prinsip dasar demokrasi, kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah seharusnya mencerminkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Keterlibatan publik. Demokrasi menuntut partisipasi aktif dari warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui bentuk partisipasi lainnya seperti referendum dan konsultasi publik. Persamaan hak. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Warga negara secara langsung membuat keputusan politik melalui pemungutan suara. Contoh yang sering dikutip adalah Athena kuno. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Warga negara memiliki perwakilan yang membuat keputusan politik atas nama mereka. Sistem ini lebih umum digunakan di negara-negara modern karena lebih praktis untuk populasi yang besar. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Sistem di mana pemerintah dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen atau badan legislatif. Yang keempat, demokrasi presidensial. Sistem di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya, elemen-elemen dalam demokrasi, yaitu yang pertama, pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan umum harus diadakan secara teratur, bebas dari kecurangan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan pers. Hak untuk mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut akan pembalasan, serta kebebasan bagi media untuk melaporkan berita tanpa sensor. Yang ketiga, keadilan hukum. Semua individu harus tunduk pada hukum yang sama dan sistem peradilan harus independen dan tidak memihak. Selanjutnya, tantangan dan hambatan demokrasi. Yang pertama, korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan melemahkan institusi-institusi demokrasi. Yang kedua, polarisasi politik. Ketegangan yang ekstrim antara kelompok politik dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengganggu stabilitas politik. Yang ketiga, disinformasi. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat memanipulasi opini publik dan mengganggu proses demokrasi yang sehat. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh-contoh negara demokrasi. Yang pertama itu Amerika Serikat. Sistem demokrasi yang mapan di Amerika Serikat itu adalah sistem demokrasi yang mapan dengan pemilihan presiden dan kongres yang teratur, terkenal dengan sistem checks dan balance yang kompleks. Yang kedua yaitu India. Sebagai negara demokrasi terbesar berdasarkan jumlah penduduk, India memiliki sistem pemerintahan parlementer dengan pemilu reguler. Yang ketiga, Indonesia.
Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilu yang relatif bebas dan adil. Baik, itulah penjelasan saya untuk tugas PKN dengan materi demokrasi. Terima kasih.